Dan yang paling legendaris ketika KFC pertama kali buka di kota asalnya, 24 orang melamar kerja. 23 diterima dan lagi-lagi dia adalah satu-satunya orang yang ditolak. Jika Anda merasa hidup Anda penuh dengan kegagalan, cobalah dengarkan statistik ini. Seorang pria yang melamar ke Universitas Harvard sebanyak 10 kali. 10 kali juga dia menerima surat penolakan. Kemudian dia melamar menjadi seorang polisi. Dari 5 orang yang mendaftar, 4 orang diterima dan dia satu-satunya yang ditolak dengan alasan kamu tidak bagus. Dan yang paling legendaris ketika KFC pertama kali buka di kota asalnya, 24 orang melamar kerja. 23 diterima dan lagi-lagi dia adalah satu-satunya orang yang ditolak. Pria itu adalah Ma Yun atau dunia mengenalnya sebagai Jack Ma. Pria bertubuh kecil, wajah unik, tanpa latar belakang ekonomi, tanpa uang, dan tanpa koneksi politik. Namun, dia mengubah penolakan-penolakan itu menjadi kekayaan lebih dari 40 miliar dolar AS. Ini bukan sekedar cerita motivasi klise. Ini adalah bedah tuntas bagaimana seorang guru bahasa Inggris miskin mengalahkan raksasa eBay. Mengubah cara dunia berbelanja dan misteri kenapa dia sempat menghilang dari publik. Selamat datang di dunia fakta. Ceritanya dimulai di Hangzhou, Cina pada tahun 1964. Jack Ma lahir di era revolusi kebudayaan. Keluarganya miskin, dan saat itu Cina sangat tertutup dari dunia luar. Tidak ada internet, tidak ada mimpi tentang miliarder teknologi. Tapi Jack Ma kecil berbeda. Dia punya obsesi aneh, bahasa Inggris. Sejak usia 12 tahun, setiap pagi hujan atau panas, dia mengayuh sepedanya selama 40 menit ke hotel utama di kotanya. Tujuannya cuma satu, menemui turis asing. Dia menawarkan jasa pemandu wisata gratis. Bayarannya, dia hanya minta diajarkan bahasa Inggris. Dia melakukan ini selama 9 tahun. Disinilah mental bajanya terbentuk. Dia belajar berpikir global dari para turis ini, sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah Cina saat itu. Salah satu turis itulah yang memberinya nama panggilan Jack. Karena nama aslinya Ma Yun sulit diucapkan. Meski jago berbahasa Inggris, dia lemah dengan matematika. Dia gagal ujian masuk perguruan tinggi 2 kali. Akhirnya dia masuk ke institut keguruan lokal yang disebut sebagai kampus kelas 3. Lulus dari sana, dia menjadi guru bahasa Inggris dengan gaji hanya sekitar 12 dolar. Atau 150.000 lah per bulan. Tahun 1995 Jack Ma pergi ke Seattle, Amerika Serikat. Sebagai penerjemah untuk urusan penagih hutang. Di sanalah dia pertama kali melihat benda ajaib bernama komputer dan internet. Temannya berkata, "Jack, cari apa saja di sini?" Jack ragu, dia takut merusak alat mahal itu. Tapi akhirnya dia mengetik kata pertama, bir. Muncul hasil pencarian. Bir Amerika, bir Jerman, bir Jepang. Tapi Jack tidak melihat satupun bir Cina. Penasaran, dia mengetik kata kunci kedua, China. Hasilnya, 0. Tidak ada data. Bagi kebanyakan orang itu adalah fakta membosankan. Tapi bagi Jack Ma, itu adalah peluang bisnis terbesar abad ini. Dia sadar Cina tertinggal dan dia harus membawa China masuk ke internet. Dia pulang dan mendirikan China Page. Tapi tunggu dulu, ini belum bagian suksesnya. China Page gagal total. Koneksi internet di China saat itu sangat lambat. Dan tidak ada yang percaya padanya. Dianggap penipu. Dia bangkrut. Bekerja sebentar di kementerian lalu merasa terkekang. Dan jiwa liarnya memberontak. Dia ingin membangun sesuatu yang miliknya sendiri. Tahun 1999, di sebuah apartemen kecil di Hangzhou, Jack Ma mengumpulkan 17 temannya. Video rekaman pertemuan ini sekarang menjadi legendaris. 我们绝对敢动。如果我们是好的 team、好的团队，我们自己知道我们想做什么，我们想干些什么的时候，我相信我们是可以以一当十。 Dia berdiri, berbicara dengan penuh semangat, kita akan membangun perusahaan e-commerce global. Lawan kita bukan perusahaan Cina, tapi Silicon Valley. Mereka mengumpulkan uang seadanya, total terkumpul 60.000 dolar. Dan lahirlah Alibaba.
Tantangan terbesar datang di tahun 2003. Raksasa lelang dari Amerika, eBay, masuk ke China. eBay saat itu menguasai 90% pasar. Mereka punya uang, teknologi, dan merek Alibaba hanya semut kecil. Tapi Jack Ma punya strategi perang jenius yang dikenal sebagai buaya di sungai Yangtze vs hiu di samudra. Jack Ma berkata, "Jika kita bertarung di laut global, kita akan kalah. Tapi jika kita bertarung di sungai China, kita akan menang." eBay menarik biaya dari setiap transaksi. Jack Ma meluncurkan Taobao, anak usaha Alibaba, dengan fitur gila, gratis selama 3 tahun. Penjual di China yang sensitif harga langsung pindah massal ke Taobao. eBay panik. Mereka menyuntikkan dana ratusan juta dolar, tapi terlambat. Semut Alibaba berhasil mengusir gajah eBay dari Cina. Ini adalah kemenangan bisnis paling epik dalam sejarah internet Asia. Pada September 2014, Alibaba melantai di bursa saham New York. Itu menjadi IPO, penawaran saham perdana terbesar dalam sejarah dunia saat itu, senilai 25 miliar dolar. Jack Ma, guru bahasa Inggris yang gagal matematika, mendadak menjadi orang terkaya di Asia. Apa rahasianya? Dia sering berkata bahwa IQ atau kecerdasan saja tidak cukup. Anda butuh EQ, kecerdasan emosional, untuk bekerja sama, dan yang terpenting, kecerdasan cinta untuk peduli pada masalah orang lain. Dia tidak membuat Alibaba untuk orang kaya, dia membuatnya untuk orang kecil agar bisa berjualan. Namun cerita ini memiliki babak akhir yang misterius. Pada Oktober 2020, di puncak kejayaannya, Jack Ma memberikan pidato kontroversial di Shanghai. Dia mengkritik sistem perbankan di China yang dianggapnya bermental pegadaian dan menghambat inovasi. Pemerintah China marah. IPO perusahaannya yang lain, Ant Group, dibatalkan mendadak, dan tiba-tiba Jack Ma menghilang. Selama berbulan-bulan dunia bertanya, di mana Jack Ma? Spekulasi liar bermunculan, apakah dia di penjara? Ternyata dia memilih atau dipaksa untuk low profile. Dia pun terlihat di Jepang, Thailand, dan Europe, mempelajari teknologi pertanian dan mengajar. Dia bukan lagi wajah publik Alibaba. Sang naga memilih untuk tidur. Dari 24 pelamar KFC, dan dia satu-satunya yang ditolak. Tapi hari ini, kita tahu bahwa penolakan itu adalah anugerah Tuhan. Jika KFC menerimanya, mungkin dia sekarang hanya menjadi manajer restoran pensiunan. Dan dunia tidak akan pernah mengenal Alibaba. Pelajaran dari Jack Ma sangat jelas. Penolakan bukanlah akhir. Kegagalan hanyalah cara semesta memberitahu Anda bahwa ada jalan lain yang lebih besar sedang menanti. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengalami penolakan yang menyakitkan, tapi ternyata membawa Anda ke tempat yang lebih baik? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta mendalam lainnya dari dunia fakta. Sampai jumpa.